Dalam siulan ini, pengelana akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosi bayi usia 6 minggu sampai 2 tahun secara maksimal. Video tentang pendampingan bayi ini akan dibagi dalam beberapa video agar setiap bagian bisa dijelaskan dengan lebih baik. Yang pertama, perkembangan fisik. Dalam video ini, akan dijelaskan apa saja yang perlu dilakukan oleh orang tua atau pengasuh untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik seorang bayi. Yang pertama, diusahakan untuk selalu melindungi kepala bayi supaya tidak terbentur dan jangan mengguncang-guncangkan kepala bayi dengan keras, karena bisa mengakibatkan shaken baby syndrome yang berakibat pada pembengkakan dan pendarahan pada otak. Selanjutnya, gizi dan pola makan bayi harus dijaga dengan baik. Perbanyak sayuran dan buah-buahan. Sediakan beras merah dan hindari junk food, terutama pemberian ASI. Kelebihan dari ASI dibandingkan dengan susu botol diantaranya rendahnya infeksi gastrointestin, rendahnya infeksi saluran pernapasan, ketahanan pada alergi, perlindungan terhadap nafas berbunyi pada anak, rendahnya infeksi telinga, rendahnya peradangan kulit, rendahnya kemungkinan obesitas, rendahnya kemungkinan untuk alami diabetes, dan mengurangi resiko SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome, yaitu kondisi ketika bayi berhenti bernafas dan meninggal mendadak tanpa penyebab yang jelas. Sementara itu, manfaat menyusui untuk ibu adalah menurunkan resiko kanker payudara, kanker indung telur, penurunan diabetes tipe 2, serta penurunan insiden sindrom metabolik atau gangguan berupa obesitas, hipertensi, dan resistensi insulin. Ibu sebaiknya tidak memberikan ASI jika ibu memiliki penyakit menular, memiliki TBC aktif, maupun sedang konsumsi obat yang membahayakan bayi. Kemudian memperhatikan waktu tidur. Waktu tidur bayi dalam sehari lebih lama dari waktu tidur orang dewasa, rata-rata 10-21 jam yang terbagi dalam beberapa periode tidur dan akan berkurang seiring bertambahnya usia. Namun kita juga menemukan bahwa bayi kadang mengalami kesulitan tidur atau suka terbangun di waktu malam. Adapun beberapa penyebabnya seperti aktivitas di waktu siang. Seringkali bayi mengalami kegelisahan, kesedihan, dan menangis di siang hari atau ketika berpisah dengan orang tua atau pengasuhnya. Penyebab lain gangguan tidur pada bayi adalah pemberian ASI yang kurang maksimal di waktu siang. Dan ternyata, tidur bersama orang tua di satu tempat tidur juga bisa mengganggu kualitas tidur pada bayi, karena aktivitas orang tua justru sering menjadi penyebab terbangunnya bayi di waktu malam. Usia 1 tahun, perkembangan motorik bayi sudah bisa sangat maju. Dengan bantuan dan bimbingan pengasuh, seorang bayi sudah bisa berjalan, misalnya dengan memijat dan merentangkan kaki dan lengan bayi saat mandi, atau membantu anak untuk belajar berjalan adalah usaha yang bisa mempercepat gerak motorik anak untuk bisa berjalan. Seperti disampaikan di video sebelumnya, bahwa bayi sudah bisa mendengar di 2-3 bulan sebelum kelahiran, dan bayi yang lahir juga sudah bisa mendengar, walaupun tidak sebaik orang dewasa dan akan bertambah baik seiring bertambahnya usia. Pada masa ini juga, alangkah baiknya seorang pengasuh membiasakan untuk membacakan kisah-kisah menarik atau bahkan kitab suci sebelum tidur bagi bayi tersebut. Bahkan kebiasaan ini bisa dilakukan sejak anak dalam kandungan. Namun, justru zaman sekarang, pengasuh atau orang tua melepaskan tanggung jawab itu kepada HP, membiarkan HP yang menidurkan anak. Akibatnya adalah anak lebih mengenal suara di HP daripada suara orang tua. Sebagai jokes penutup untuk video ini, jangan salahkan anak jika anak lebih mendengar dan mengikuti apa yang dikatakan dalam HP daripada mendengar dan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua.